Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadirin hadirat saimin saimat jamaah salat zuhur Masjid Jami' Al-Ihsan yang dirahmati Allah. Kembali kita manfaatkan waktu kita di bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan ini, sambil diniatkan untuk beriktikaf. Kita mengkaji secara singkat kitab Nasaihul Ibad karangan Imam Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas sebuah makalah yang bersumber dari perkataan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Ra'aitu jami'al akhilla, aku telah melihat banyak sekali teman, berbagai macam teman. Falam ara khalilan, namun aku tidak pernah melihat teman afdala min hifdzil lisan, yang lebih utama dibandingkan menjaga lisan kita. Artinya menjaga lisan adalah teman terbaik untuk kita. Karena banyak orang yang selamat gara-gara dia bisa menjaga lisan. Sebaliknya banyak orang yang celaka karena tidak bisa menjaga lisannya. Dia bermasalah dengan tetangganya karena lisannya, bermasalah dengan rekan kerjanya karena lisannya, sampai-sampai bermasalah antar negara gara-gara statement lisannya juga. Di mana lisan ini tidak hanya dengan mulut kita saat ini, di era saat ini, lisan bisa diwakili dengan jari jemari kita melalui status yang kita posting di media sosial. Teman terbaik kita adalah ketika kita bisa menjaga lisan kita. Kemudian yang kedua, kata Umar, wa ra'aitu jami'al libas, aku telah melihat banyak sekali pakaian. Falam ara libasan, dan aku tidak melihat pakaian afdala minal wara, yang lebih utama dibandingkan wara. Apa itu wara? Wara adalah tarku kulli syubhatin, meninggalkan segala sesuatu yang subhat. Subhat itu samar-samar. Ya, dan ini tidak hanya dalam makanan, ya, makanan yang syubhat tidak jelas status hukumnya halal atau haram, tapi juga bisa dalam pekerjaan kita. Pekerjaan yang kita geluti bisa jadi syubhat, kecuali memang jelas ini pekerjaan yang halal. Pergaulan kita pun seperti itu, bisa jadi kita bergaul dengan orang-orang yang syubhat, bukan membawa kita dalam kebaikan, cenderung membawa kita dalam keburukan. Pakaian terbaik adalah wara, yakni meninggalkan segala sesuatu yang masih samar-samar. Ada kisah menarik tentang wara, kehati-hatian, ya, meninggalkan sesuatu yang tidak jelas, yang dilakukan oleh guru kami Al-Maghfurlah Haji Zainal Abidin Munawir Krapiak Jogja, bahwa beliau terkenal sangat wirai, sangat berhati-hati. Suatu ketika beliau mengendarai mobil, disupiri oleh santrinya, lewatlah lampu merah. Samping kiri lampu merah pom bensin. Nah, karena di depan adalah lampu merah, oleh si santrinya ini mobilnya langsung dibelokkan ke pom bensin, ya, potong jalan biar tidak kena lampu merah. Maka santrinya pun dimarahin sama Mbah Zainal. Kalau kamu masuk pom bensin, ya harus beli bensin. Nggak boleh kamu main terobos seperti ini saja. Kalau memang mau, ya kita tunggu lampu merah, ikuti jalur sebagaimana biasanya. Ini menunjukkan kehati-hatian dari Mbah Zainal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan wara ini mengatakan, kun wari'an takun a'badan nas, jadilah engkau orang yang wara, maka engkau akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya.
Kemudian yang ketiga yang disampaikan oleh Umar, wa ra'aitu jami'al mal, aku telah melihat berbagai macam harta, ya, bentuk macam harta itu banyak sekali, ada uang, ada emas, ada tabungan dan lain sebagainya. Falam ara malan afdala minal qanaah, namun aku tidak melihat harta yang paling utama dibandingkan qanaah. Apa itu qanaah? Qanaah adalah tarkut tatallu ilal mafqud, meninggalkan keinginan terhadap sesuatu yang tidak kita miliki, wal istighna'u bil mawjud, dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Inilah qanaah. Ya, merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan tidak memikirkan sesuatu yang tidak kita miliki. Ya. Namun kecenderungan kita justru senantiasa memikirkan sesuatu yang tidak kita miliki, padahal ya Allah sudah memberikan cukup untuk diri kita. Sebagai contoh, handphone, kita sudah memiliki handphone Cina, katakanlah Xiaomi, Oppo dan lain sebagainya. Ketika kita merasa cukup dengan handphone yang kita miliki, yang biasa-biasa aja, yang penting bisa berkomunikasi, bisa video dan lain sebagainya, tidak memikirkan handphone di atasnya Samsung yang bisa dilipat, atau mungkin Apple gitu ya, maka itulah qanaah, merasa cukup dengan apa yang sudah kita miliki, enggak mikirin yang enggak kita milikin. Berkaitan dengan qanaah ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kun wari'an takun a'badan nas, jadilah engkau orang yang wara, maka engkau akan menjadi orang yang paling bagus ibadahnya. Wa kun qani'an takun ashqaran nas, dan jadilah kamu orang yang qanaah, maka engkau akan menjadi orang yang paling bersyukur di antara manusia. Karena buah daripada qanaah adalah bersyukur terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita. Wa ahibba linnasi ma tuhibbu li nafsik, kata Rasul, cintailah terhadap orang lain apa saja yang engkau cintai untuk dirimu sendiri. Maksudnya adalah perlakukan orang lain sebagaimana engkau memperlakukan dirimu sendiri dalam segala hal. Ya, ketika kita memberi makan kepada orang lain makanan yang kita miliki, itu artinya kita perlakukan orang lain sebagaimana kita perlakukan diri sendiri. Begitu juga ketika kita membeli pakaian, sarung misalkan gitu, kalau bulan kayak gini ini banyak orang memberi sarung gitu kan. Berilah sarung pakaian yang terbaik yang masih kita cintai, ya. Namun kecenderungannya orang adalah memberi sesuatu yang udah nggak enak, yang sudah ya setengah pakai dan lain sebagainya. Dan ketika kita bisa memberikan sesuatu kepada orang lain sebagaimana yang kita senangi, takun mukminan, maka kita akan menjadi mukmin sejati. Mukmin sejati memberikan sesuatu kepada orang lain yang masih kita sukai, senangi. Hal ini sebagaimana yang Allah firmankan juga, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah kalian mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian memberikan sesuatu yang masih kalian cintai. Jadi kesempurnaan kebaikan kita adalah ketika kita bisa memberikan sesuatu yang masih kita senangi. Skornya 100 lah ibaratnya, dibanding ketika kita memberikan sesuatu yang sudah kita tidak sukai. Kemudian di hadis selanjutnya Rasul mengatakan, wa ahsin mujawarata man jawaraka, berbuat baiklah kalian kepada tetanggamu. Ya, berbuat baik dengan ucapan, dengan perilaku. Takun musliman, maka engkau akan menjadi muslim sejati. Muslim sejati adalah yang baik kepada tetangganya. Wa kilid dhahka fa inna kathratid dhahki tumitul qalb, persedikitlah tertawa, bercanda, karena kebanyakan tertawa ataupun bercanda akan mematikan hati kita. Kemudian yang keempat, Umar mengatakan, wa ra'aitu jami'al birri, aku telah melihat banyak sekali kebaikan,
falam ara birran, dan aku tidak melihat kebaikan afdhala minan nasihah, yang lebih utama, lebih baik dibanding kejujuran. Nasihat di sini adalah kejujuran atau ketulusan. Ya, kebaikan yang terbaik adalah ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, tidak ada pamrih apapun. Itulah kebaikan yang paling terbaik. Rasul mengatakan jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha, bahwa karakter manusia, watak manusia itu dia akan mencintai orang, menyenangi orang yang berbuat baik kepada dirinya, sebaliknya akan berbuat buruk kepada orang yang berbuat buruk pada dirinya. Itu kecenderungan manusia, dibalas. Orang baik dibalas balik baik, orang buruk dibalas buruk, ya. Tapi ketika kita bisa tulus terhadap orang lain, dia mau baik mau nggak baik sama kita, tapi kita tetap baik sama orang tersebut, itulah the best, yang terbaik. Kemudian yang kelima yang dikatakan oleh Sayyidina Umar, wa ra'aitu jami'al at'imati, aku telah melihat banyak sekali makanan hidangan, falam ara ta'aman, dan aku tidak melihat makanan aladzu minas sabri, yang lebih lezat dibandingkan sabar. Di mana sabar itu ada 3 unsurnya, rukunnya. Pertama, menahan diri terhadap ketetapan Allah, ya, ketetapan yang tidak enak bagi kita menahan diri, ya, karena ini sudah ketetapan Allah. Kemudian rukun yang kedua dari sabar adalah menahan lisan kita untuk tidak berkata yang buruk, ya, karena ada orang yang ketika mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak enak, dia berkata buruk, artinya dia nggak sabar. Kalau dia sabar, dia tahan lisannya untuk tidak mengatakan hal-hal yang buruk. Kemudian rukun yang ketiga, menahan anggota tubuh untuk melakukan hal-hal yang diharamkan ketika mendapatkan musibah. Contoh, meraung-raung, berteriak-teriak, merobek-robekkan baju, ya, memukul-mukul kepala dan lain sebagainya. Ya, itu 3 rukun daripada sabar. Dan sabar itu sendiri ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling bawah adalah tarkus syakwa. Jadi orang yang meninggalkan keluh kesah ketika dapat musibah, dia tidak berkeluh kesah, itu tingkatan sabar paling bawah. Kemudian yang di atasnya adalah ar-ridha bil maqdur, dia ridho dengan ketetapan Allah, itu tingkat menengah, ya. Ya, Allah sudah tetapkan ini, ya saya terima, saya jalanin. Dan tingkatan yang paling tinggi dari sabar adalah mahabbatun lil ibtila, justru mencintai ujian. Ya, ini tingkatannya para wali, mungkin kita belum sampai ke tahap ini. Jadi ada orang-orang yang justru senang dengan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasul mengatakan, Allah ketika cinta kepada seorang hamba, Allah akan menguji hambanya itu. Dan betapa banyak orang itu bisa bermesra-mesraan dengan Allah, merengek-rengek dengan Allah, kepada Allah, saat dia kena musibah, mendapatkan musibah, terus berusaha dekat kepada Allah, ya. Dan ketika ujian selesai, dia tidak lagi bisa bermesra-mesraan dengan Allah, bermunajat kepada Allah. Oleh karena itu, bagi wali tingkatan paling tinggi justru mereka mencintai musibah, ujian. Karena apa? Mereka bisa senantiasa mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah sekalian, demikian 5 hal yang paling utama yang disampaikan oleh Umar ibn al-Khattab. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.